Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Din Safira, NPM 1804 10 10 10 86. Akan presentasikan topik mengenai pengendalian banjir dengan sistem perbaikan dan pengaturan sungai sebagai tugas final mata kuliah rekayasa sungai. Sebagai pendahuluan, banjir adalah genangan air yang disebabkan oleh meluapnya air sungai. Kedatangan banjir itu dapat diprediksi dengan perhatian curah hujan dan aliran air sungai. Kemudian permasalahan banjir dapat terjadi secara berulang sehingga menimbulkan kerugian ekonomi maupun non-ekonomi. Nah, karena adanya kerugian ini, maka diperlukan kegiatan pengendalian banjir yang bersifat antisipasi agar masalahnya tidak berkembang dan dapat menekan kerugian yang ditimbulkan. Di slide saya ini ada dua contoh peristiwa banjir yang terjadi di Dusun Sangkalan yang berada di Kabupaten Jawa Tengah. Selanjutnya, menurut teknis penanganan, pengendalian banjir itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengendalian banjir dengan metode struktur dan pengendalian banjir dengan metode non-struktur. Nah, untuk metode struktur sendiri itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada bangunan pengendali banjir. Nah, itu misalnya ada bendungan, kemudian pembuatan kolam retensi, pembuatan cek dam, pengurangan kemiringan sungai, serta pembuatan polder. Nah, yang kedua ada sistem perbaikan dan pengaturan sungai. Contohnya itu ada river improvement, tanggul, sudetan, floodway, dan sistem drainase khusus. Nah, untuk metode struktur sendiri itu lebih ke bagaimana pengelolaan sungai dan pengaturan tata guna lahan serta pengendalian erosi untuk mencegah banjir. Dan juga melalui metode struktur dilakukan pengendalian banjir dengan penyuluhan kepada masyarakat serta aturan-aturan lainnya. Kemudian pengendalian banjir itu pada dasarnya dilakukan untuk menurunkan debit banjir di hulu sehingga tidak mengganggu daerah yang berada di sepanjang sungai. Oleh karena itu diperlukan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis bangunan pengendalian banjir. Yang pertama itu adalah pengaruh rezim sungai, terutama erosi dan sedimentasi, itu yang menyebabkan degradasi dan agradasi sungai, dan pengaruhnya terhadap biaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir. Kemudian yang kedua, faktor kedua itu kebutuhan perlindungan erosi di daerah kritis. Jadi kalau misalnya mau dilakukan pengendalian banjir itu kita harus pertimbangkan dulu daerah mana yang termasuk sebagai lahan kritis sehingga dilakukan tindakan perlindungan erosi supaya tidak menimbulkan kerugian dari dilaksanakannya pembangunan pengendalian banjir. Kemudian faktor ketiga itu kita harus memperhatikan pengaruh bangunan terhadap lingkungan. Tentu hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian yang keempat, perkembangan pembangunan daerah. Dan yang kelima, ada pengaruh bangunan terhadap kondisi aliran di sebelah hulu dan hilir sungai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian banjir itu dengan metode struktur dan lebih rincinya lagi melalui sistem perbaikan dan pengaturan sungai. Nah, metode struktur pengendalian banjir itu untuk sistem jaringan sungai ada 5 metode. Yang pertama ada river improvement, yaitu perbaikan sungai atau peningkatan kualitas sungai. Kemudian yang kedua ada pembuatan tanggul, ketiga ada pembuatan sudetan, yang keempat pembuatan floodway, dan yang kelima ada sistem drainase khusus. Yang pertama ada river improvement. Nah, river improvement itu merupakan usaha untuk memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Kemudian dalam pembuatan river improvement sendiri kita memerlukan perhitungan analisis, yaitu analisis hidrologi, analisis hidrolika, dan analisis sedimentasi. Di mana agar tidak terjadi kesalahan perhitungan dalam usaha untuk memperbesar kapasitas sungai sendiri. Jadi kalau dengan analisis-analisis yang dilakukan ini diharapkan dalam proses pembuatan river improvement itu dapat mencapai kualitas dan mutu yang baik. Kemudian beberapa kegiatan river improvement itu sendiri, yang pertama ada menstabilkan alur sungai,
Yang kedua, perbaikan bentuk penampang lintang sungai. Kemudian yang ketiga, menurunkan angka kekasaran dinding sungai. Dan yang keempat, melakukan rekonstruksi bangunan di sepanjang sungai yang tidak sesuai dan mengganggu pengaliran air. Nah, contoh pelaksanaan sistem perbaikan dan pengaturan sungai sendiri itu dapat dilihat pada dua foto ini. Yang pertama itu proses pengerukan sungai atau proses normalisasi sungai untuk mengeruk sedimentasi yang ada di dasar sungai. Kemudian foto kedua itu adalah gotong royong warga atau relawan dalam salah satu kegiatan river improvement. Nah, jadi river improvement sendiri itu tidak harus berasal dari dilaksanakan itu tidak harus berasal dari pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pelaksana lainnya, tapi bisa juga dilaksanakan secara mandiri dan gotong royong oleh masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada pembangunan tanggul. Nah, tanggul adalah penghalang yang didesain untuk menahan atau membatasi area pergerakan air, yaitu dalam kurung melokalisir banjir. Nah, jadi maksudnya tanggul ini berfungsi untuk menahan air itu supaya tidak keluar ke kiri dan kanan sungai gitu. Jadi tetap pada debit air yang tinggi saat hujan itu jadi tidak meluap keluar sungai. Nah, kemudian letak atau posisi tanggul yang paling ideal adalah berada di luar garis dinamika perubahan pola meander. Jadi sebisa mungkin posisi tanggul itu diletakkan beberapa meter dari garis pinggir sungai supaya kalau jika ada perubahan pada garis atau pola meander sungai itu, maka bangunan tanggul ini sendiri itu tidak akan terganggu sehingga tidak akan menimbulkan kerugian setelah pembangunan. Kemudian tipe-tipe tanggul itu ada 3. Yang pertama tanggul bawah tanah yang dapat dilihat di foto di bawah ini, di kiri bawah. Kemudian foto di kanan atas itu ada tanggul yang terbuat dari pasangan batu, dan yang di bawah ada tanggul yang terbuat dari beton. Nah, selanjutnya sistem perbaikan dan pengaturan selanjutnya itu dapat dilakukan juga dengan pembuatan sudetan. Sudetan atau bypass ini adalah saluran yang digunakan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir dalam rangka mengurangi debit banjir pada daerah yang dilindungi. Nah, sudetan sendiri itu sebaiknya biasanya dilakukan itu pada kelokan-kelokan sungai, karena pada alur sungai yang berkelok itu aliran air itu sangat kritis, sehingga sebaiknya dilakukan sudetan agar air banjir dapat mencapai bagian hilir atau laut dengan cepat dengan mempertimbangkan alur sungai yang stabil. Nah, jadi sudetan sendiri itu seperti awalnya ada alur sungai. Nah, kemudian supaya air saat debit tinggi itu lebih cepat mengalir, maka dibuatlah sudetan dengan memotong membuat aliran alur sungai baru yang tidak berkelok gitu. Jadi yang seperti dapat dilihat di foto ini, awalnya alur sungai itu yang berwarna coklat. Nah, jadi dibangun sudetan pada daerah yang berwarna oranye kecoklatan ini gitu. Jadi arah aliran air itu tidak lagi saat debit tinggi itu bisa langsung mengalir ke sudetan supaya untuk mempercepat proses pengaliran air. Kemudian pada pekerjaan sudetan juga perlu dilakukan perbaikan alur sungai di hulu dari daerah yang dilindungi dari banjir, dan juga diimbangi dengan perbaikan alur sungai di sebelah hilir sudetan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan dengan pembangunan sudetan ini. Selanjutnya yang keempat itu ada floodway. Floodway itu berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir pada waktu banjir, sehingga debit banjir pada alur sungai lama akan berkurang dan akan menurunkan tingkat resiko banjir. Nah, jadi pembuatan floodway dimaksudkan untuk mengurangi debit banjir pada alur sungai lama dan mengalirkan sebagian debit tersebut melalui floodway. Hal ini dapat dilakukan apabila kondisi setempat sangat mendukung untuk pembuatan floodway. Nah, jadi floodway ini lebih ke jalan banjirnya tadi. Jadi dia dibangun dalam fungsi itu untuk mengalirkan sebagian debit banjir pada waktu banjir. Jadi pada waktu banjir
aliran air sungai itu akan difokuskan untuk mengalir pada floodway ini. Nah, kemudian pembangunan floodway sendiri itu tidak bisa dilaksanakan di berbagai lokasi. Dia harus dipertimbangkan apakah daerah tersebut dapat dibangun floodway, apakah daerah tersebut memiliki lahan yang cukup untuk pembuatan floodway sendiri ini. Kemudian kajian rekayasa dalam perencanaan floodway itu meliputi yang pertama debit banjir rencana, yang kedua jalur floodway, yang ketiga perencanaan alur floodway, dan yang keempat bangunan pembagi banjir. Selanjutnya, sistem perbaikan dan pengaturan sungai yang kelima itu ada sistem drainase khusus. Nah, sistem drainase khusus sering diperlukan untuk memindahkan air dari daerah rawan banjir karena drainase yang buruk secara alami atau ulah manusia. Jadi, drainase khusus ini dia diperlukan pada daerah yang rawan banjir karena dan biasanya juga disebabkan karena ada kerusakan pada drainase daerah tersebut atau karena ulah manusia. Sebagian itu karena membuang sampah sembarangan. Jadi karena sistem drainase sistem drainase pada daerah tersebut tidak berguna sebagaimana semestinya, maka diperlukan sistem drainase khusus gitu. Kemudian sistem drainase khusus itu biasanya digunakan untuk situasi yang pertama, daerah perkotaan di mana drainase yang alami tidak memadai. Kemudian yang kedua digunakan untuk melindungi daerah pantai dari pengaruh gelombang. Yang kedua ini termasuk untuk melindungi daerah pantai itu dari banjir rob juga. Dan yang ketiga daerah genangan atau bantalan banjir dengan bangunan flood wall atau dinding penahan banjir. Kemudian desain dari sistem drainase khusus itu berdasarkan pertimbangan 4 pertimbangan. Yang pertama itu harus memperhatikan topografi. Jadi kalau bisa sistem drainase khusus itu lebih baik jika dia diikuti dengan sistem gravitasi. Jadi air itu akan mengalir dari tempat tinggi yang sangat rendah. Jadi kalau misalnya topografinya memungkinkan untuk dibuat seperti itu, maka tentu alirnya akan memudahkan atau mengurangi biaya pembuatan karena tidak perlu menggunakan pompa. Nah, kemudian yang kedua kecepatan dan waktu hujan serta aliran permukaan. Yang ketiga ada volume dari air yang akan ditahan, yaitu volume tampungan airnya, dan yang keempat sendiri itu periode banjirnya. Nah, dari 5 metode yang setelah saya jelaskan sebelumnya itu adalah 5 metode dari sistem pengendalian banjir, dari sistem perbaikan dan pengaturan sungai. Kemudian contoh pelaksanaan pengendalian banjir itu ada seperti pelaksanaan proyek pembangunan sarana pengendali banjir Sungai Bogoto dan anak sungainya, di mana saya mendapatkan contoh ini dari pengalaman kerja praktek saat berada di lapangan. Nah, jadi proyek ini sendiri itu dilaksanakan karena pertama, memang karena adanya kondisi banjir daerah tersebut. Nah, jadi kondisi banjir yang terjadi di Sungai Bogoto, di daerah sepanjang Sungai Bogoto itu sudah terjadi secara berulang atau terjadi banjir tahunan. Oleh karena itu, karena ada kondisi banjir, maka direncanakanlah sarana pengendali banjir. Nah, kemudian dari perencanaan tersebut untuk pembuatannya dilaksanakanlah proyek ini. Nah, untuk sarana pengendali banjir yang digunakan pada proyek ini sendiri itu adalah tanggul beton. Tanggul betonnya terdiri dari 5 tipe, di mana bergantung pada kontur ketinggian tanah tempat pembangunan tanggul beton. Jadi tanggul beton itu untuk tingginya, top elevasinya itu mengikuti tinggi muka air banjir. Nah, tapi karena dibangun pada kontur tanah itu ada yang tinggi dan ada yang rendah, maka dinding para tanggul beton ini sendiri untuk tingginya itu mengikuti top elevasi dan menyesuaikan dengan kontur di mana lokasi pembangunan. Kemudian untuk bahan dasar dari tanggul ini adalah beton bertulang, beton yang menggunakan mutu K225,
dan dengan tulangannya menggunakan besi diameter 13. Selanjutnya, untuk metode pelaksanaan itu dimulai dari stake out, kemudian galian struktur, pekerjaan stress file yang juga menggunakan beton K225, selanjutnya ada pekerjaan K100, dilanjutkan ke pekerjaan fondasi K225, dan dilanjutkan dengan pekerjaan dinding parapetnya sendiri juga dengan menggunakan beton untuk K225 dan diakhiri dengan finishing dan backfill itu timbunan kembali. Kemudian pada daerah ini sendiri seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, perletakan tanggul beton itu tidak langsung di pinggir sungai, tapi berjarak beberapa meter dari pinggir sungai, itu di sekitar 5 meter dari pinggir sungai. Untuk selanjutnya, proyek ini juga melaksanakan normalisasi sungai dengan melakukan galian normalisasi, yaitu menurut tanah timbunan dan sedimentasi yang ada pada sungai, serta melakukan pelebaran sungai. Seperti beberapa pada foto yang di sebelah kanan yang ada foto ekskavator long arm-nya. Kemudian juga dilakukan perkuatan tebing. Nah, jadi kan seperti yang ada di awal tadi, faktor erosi itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan jika memang sungainya perlu dilakukan perkuatan tebing, maka kita melakukan perkuatan tebing. Contohnya seperti yang dilaksanakan proyek ini dengan membangun perkuatan tebing berupa rifat pasangan batu. Pelaksanaannya itu dimulai dari galian struktur, selanjutnya pemancangan fondasi, di mana yang digunakan adalah pile dengan K350, selanjutnya pengecoran fondasi dan baru pemasangan pasangan batu. Nah, jadi kedua pelaksanaan ini adalah bentuk dari bagaimana pelaksanaan pengendalian sungai yang ada di lapangan yang dapat langsung kita lihat. Selain yang saya sebutkan ini juga banyak sekali proyek pembangunan maupun kegiatan yang dilakukan oleh warga untuk melakukan pengendalian banjir agar tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh banjir. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari presentasi saya, pengendalian banjir pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun yang terpenting adalah dipertimbangkan secara keseluruhan dan dicari sistem yang paling optimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan dari apa yang saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.